AC Milan langsung mengalihkan fokus di bursa transfer Januari setelah mengamankan Niklas Füllkrug untuk lini depan. Kini perhatian utama manajemen tertuju ke posisi bek sayap, menyusul kondisi Alexis Saelemaekers yang dinilai sudah kelelahan. Laporan terbaru menyebutkan AC Milan sedang mencari pemain baru untuk mengurangi beban Saelemaekers. Pasalnya rekrutan musim panas Zakaria Tekame belum mampu memenuhi harapan pelatih Massimiliano Allegri. Masalah di sisi kanan pertahanan Milan kini memang semakin terlihat. Tekame yang dibeli dari Young Boys dengan harga sekitar 10 juta euro hampir tak mendapat kepercayaan. Total menit bermainnya bahkan belum mencapai 200 menit di semua kompetisi. Sebaliknya, Saelemaekers sudah dimainkan lebih dari 1.900 menit sepanjang musim ini. Akibat minimnya opsi, Saelemaekers terus dipaksa tampil. Dampaknya mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir, di mana performanya menurun dan terlihat kehilangan tenaga. Namun Allegri tak punya banyak pilihan karena belum ada pelapis yang sepadan. Massimiliano Allegri disebut menginginkan bek sayap yang siap langsung bermain atau pemain muda yang sudah paham atmosfer Serie A. Sejumlah nama pun mulai dikaitkan dengan Milan. Beberapa target kelas atas seperti Jesus Fortea, Arnaud Martinez, dan Juanlu dinilai terlalu sulit atau mahal untuk didatangkan di tengah musim. Sementara di Serie A, nama Brooklyn Norton Covey dan Marco Palestra menarik minat, namun bandrolnya diperkirakan tembus 20 juta euro. Ada juga opsi alternatif seperti Moritz Valencic dari Dinamo Zagreb, meski belum menjadi prioritas utama. Mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin memang tidak mudah. Milan disebut harus melepas pemain lebih dulu jika ingin membuka ruang transfer. Dan salah satu nama yang berpotensi dilepas adalah Ruben Loftus-Cheek. Di sisi lain, Yunus Musa dipastikan tidak akan kembali ke Milan pada Januari ini. Ia akan melanjutkan masa peminjamannya di Atalanta hingga akhir musim, sebelum masa depannya dievaluasi kembali. Ardon Jazari menjalani hari yang benar-benar luar biasa, di mana minggu kemarin gelandang muda AC Milan tersebut tampil sebagai starter saat menghadapi Fiorentina di Serie A. Namun ceritanya belum berhenti di sana. Sebab tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, pemain berusia 23 tahun itu langsung bertolak ke Belgia. Tujuannya hanya satu, menerima penghargaan Belgian Golden Show 2025, gelar pemain terbaik Liga Belgia dalam 1 tahun kalender terakhir. Penghargaan ini diraih Jazari berkat performa gemilangnya bersama klub Brugge sebelum hijrah ke AC Milan. Ia sukses mengungguli dua nama besar, yakni penyerang Yunani Christos Zolis dan gelandang senior Hans van Eycken yang juga pernah menjadi rekan setimnya. Dalam momen penerimaan trofi, Jazari menegaskan bahwa Belgia punya tempat spesial dalam karirnya. Ia menyebut klub Brugge sebagai bagian penting dari pencapaian tersebut dan mengakui tanpa klub itu prestasi ini tak akan terjadi. Yang membuat kisah ini makin mencengangkan adalah jadwal super padat yang ia jalani. Usai laga Serie A, Jazari hanya punya waktu sekitar 15 menit untuk bersiap sebelum menuju bandara. Ia langsung terbang ke Oostende, nyaris tanpa jeda. Setibanya di lokasi acara, ia hanya sempat beristirahat 5 menit sebelum naik ke panggung menerima penghargaan. Trofi ini menjadi bukti bahwa AC Milan berhasil mendatangkan talenta terbaik dari Liga Belgia. Kini tantangan berikutnya bagi Jazari adalah membuktikan status MVP tersebut di panggung yang lebih besar bersama Rossoneri, tepat di hadapan publik San Siro. AC Milan kembali gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina pada pekan ke-20 Serie A musim 2025-2026. Hasil ini terasa mengecewakan karena gol penyeimbang lawan kembali tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Selain itu, tambahan 1 poin membuat Milan kehilangan peluang untuk kembali ke puncak klasmen. Meski begitu, persaingan di papan atas Liga Italia masih sangat ketat karena Inter Milan juga gagal meraih kemenangan di laga lainnya. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menilai timnya masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam mengelola permainan di akhir laga. Ia menegaskan bahwa saat skor imbang dengan sisa waktu yang sedikit, tim seharusnya bisa bermain lebih rapi dan tidak mengambil resiko yang justru bisa berujung kekalahan. Sebab menurutnya, menjaga keseimbangan permainan di momen krusial menjadi hal yang sangat penting.
Massimiliano Allegri juga menjelaskan alasan rotasi yang dilakukannya. Absennya Luka Modric bersama Adrien Rabiot dan Rafael Leao disebut karena kebutuhan istirahat. Modric dinilai sebagai pemain spesial, namun kondisi fisik tetap menjadi prioritas utama. Pelatih asal Italia itu juga menegaskan bahwa AC Milan memiliki karakter dan kualitas untuk bermain dengan berbagai pendekatan dan formasi. Fleksibilitas taktik diyakini menjadi salah satu kunci Milan untuk tetap bersaing di papan atas Serie A musim ini. AC Milan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Dua kekuatan utama yang selama ini menjadi ciri khas Rossoneri, yakni semangat kolektif dan rapi dalam organisasi permainan, kini terlihat mulai rapuh. Sepanjang musim ini, AC Milan memang dikenal tetap solid, bahkan saat bermain tidak maksimal. Namun situasi berbeda terlihat pada laga terakhir di markas Fiorentina Artemio Franchi. Memasuki babak kedua, permainan Milan kehilangan intensitas, keputusan di lapangan kerap tidak tepat, dan ritme tim tampak naik turun. Saat berada dalam posisi tertinggal, respon Milan juga dinilai tidak sekuat biasanya. Tim terlihat kurang agresif dan tidak cukup cepat bereaksi ketika menghadapi tekanan. Kesan yang muncul, Milan seperti kehilangan rasa lapar untuk membalikan keadaan. Masalah fisik sempat disebut sebagai penyebab, namun alasan itu dianggap belum cukup kuat. Melainkan yang hilang dari Milan justru soal faktor mental yang selama ini menjadi pembeda. Dalam pertandingan melawan Fiorentina, AC Milan sebenarnya punya peluang untuk mengunci laga sejak awal. Namun dua kesempatan emas Christian Pulisic di menit-menit pembuka gagal dimanfaatkan. Jika gol tercipta dan Milan unggul 2-0 dalam 30 menit pertama, jalannya pertandingan diyakini akan sangat berbeda. Terkait hal itu, kegagalan memaksimalkan momen kembali menjadi masalah utama. Dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menghadapi Genoa dan Fiorentina, Milan terlihat kesulitan menutup pertandingan di fase krusial. Ketika situasi menjadi rumit, reaksi yang diharapkan pun tidak muncul secara maksimal. Kondisi ini memang belum bisa disebut sebagai krisis besar, namun sinyal peringatan sudah jelas terlihat dan tidak bisa diabaikan begitu saja, membuat pelatih Massimiliano Allegri disebut menuntut konsistensi, fokus, dan respon yang lebih kuat di paruh kedua musim kepada para pemainnya. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus makin panas. Striker asal Serbia itu kini berada di 6 bulan terakhir kontraknya dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan dari pihak klub. Situasi ini membuat Vlahovic berpotensi hengkang gratis pada musim panas mendatang. Awalnya, AC Milan disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun kini ancaman serius datang dari rival sekota mereka, Inter Milan. Inter dilaporkan mulai bergerak cepat dan senyap. Berdasarkan laporan media La Stampa, manajemen Nerazzurri melihat peluang besar untuk memboyong Vlahovic tanpa biaya transfer. Dua petinggi Inter, Beppe Marotta dan Piero Ausilio, disebut sudah bersiap melakukan pendekatan awal ke pihak agen sang pemain. Langkah Inter ini menjadi alarm bahaya bagi AC Milan, sebab sebelumnya Milan Santer dikabarkan sudah selangkah lebih maju. Bahkan muncul isu kesepakatan prinsip. Isu Rioni dengan Massimiliano Allegri pun sempat menguat. Namun persaingan tak berhenti di Italia saja. Nama Vlahovic juga masuk radar klub-klub raksasa Eropa, termasuk Barcelona, yang dikabarkan melihatnya sebagai calon pengganti jangka panjang Robert Lewandowski. Sementara itu, Bayern Munchen juga siap ikut meramaikan perburuan striker berusia 25 tahun tersebut. Dengan status bebas transfer dan usia emas, Dusan Vlahovic kini menjadi komoditas panas di bursa transfer. Derby Milan pun terancam terjadi, kali ini bukan di atas lapangan hijau, melainkan di meja negosiasi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.